Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedek Sinta Mariana dari program Studi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya yang berjudul Analisis Proyek Food Estate pada Studi Kasus BBC di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dian Meta Ariyanti SOS MSI. Pertama-tama, saya akan membahas dari latar belakang masalah. Proyek Food Estate adalah program pemerintah yang bertujuan membangun lumbung pangan skala besar melalui pengelolaan lahan secara terintegrasi dan modern. Program ini fokus pada peningkatan produksi pangan nasional seperti padi, jagung, dan hortikultura. Namun implementasi proyek di Kalimantan Tengah justru menimbulkan sejumlah persoalan. Dalam laporan investigasi BBC di Indonesia, ditemukan bahwa ribuan hektar lahan yang awalnya diproyeksi menjadi sawah produktif ternyata tidak berhasil dikelola dan akhirnya terbengkalai. Bahkan, sebagian lahan tersebut kemudian beralih fungsi menjadi kebun sawit. Situasi ini menjadi latar belakang penting untuk menilai kembali bagaimana proyek food estate dijalankan. Apakah sesuai dengan prinsip etika bisnis, dan langkah apa yang perlu diperbaiki agar program nasional ini benar-benar memberikan manfaat yang dijanjikan. Di sini sudah saya sajikan 3 gambar dari hasil laporan investigasi. Yang pertama, proses pembukaan dan pembukaan kanal air. Hal ini menunjukkan tahap awal pembukaan lahan, di mana dibuat kanal-kanal air untuk mengatur tata kelola air. Kanal ini seharusnya berfungsi untuk mengeringkan area yang tergenang dan memastikan lahan memiliki kelembapan yang sesuai untuk ditanami. Namun, terlihat pada gambar tersebut bahwa saluran masih dalam tahap awal dan belum optimal mengatasi genangan. Pada gambar kedua, petani yang berusaha menanam padi di lahan yang masih tergenang. Gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi kanal belum optimal atau kondisi lahan masih memerlukan pengolahan lebih lanjut. Petani tetap melakukan penanaman karena kebutuhan produksi, meski resiko kegagalan lebih tinggi akibat kondisi tanah yang belum stabil. Hal ini juga menandakan kurangnya kesiapan lahan secara teknis, sehingga produktivitas menjadi tidak maksimal. Gambar ketiga menggambarkan lahan yang belum produktif dengan vegetasi tidak merata dan kondisi tanah yang kurang siap secara agronomis. Hal ini menunjukkan bahwa proses persiapan lahan masih jauh dari kata sempurna, sehingga potensi keberhasilan budidaya tanaman pun menjadi rendah jika tidak dilakukan perbaikan pengelolaan lahan dan air. Secara keseluruhan, dari ketiga gambar ini mencerminkan bahwa kesiapan lahan merupakan faktor krusial yang belum terpenuhi, sehingga perlu perbaikan dalam manajemen air, teknik pengolahan lahan, dan pendampingan bagi petani. Di slide ini kita dapat melihat kondisi lahan food estate yang terbengkalai seperti pada gambar. Saya tidak setuju dengan cara proyek ini dijalankan. Proyek yang seharusnya berfokus pada peningkatan ketahanan pangan justru gagal mencapai tujuan utamanya. Terlihat dari kawasan yang dipenuhi semak belukar, tanaman liar, serta area bekas garapan yang tidak terurus. Gambar ini juga menunjukkan bahwa lahan yang seharusnya diproduktif untuk pertanian justru dibiarkan tanpa pengelolaan lanjutan. Tujuan utama dari proyek food estate yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Namun, bukannya menghasilkan panen atau menciptakan lahan produktif, proyek ini justru menghasilkan area yang tidak dimanfaatkan, sehingga berdampak pada inefisiensi anggaran dan kerusakan lahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu etika bisnis dalam proyek estate. Yang pertama, potensi greenwashing, yaitu pemerintah atau mitra proyek mengklaim bahwa food estate meningkatkan ketahanan pangan. Namun, bukti di lapangan menunjukkan alih fungsi sawah produktif menjadi kebun sawit komoditas non-pangan. Hal ini menandakan ketidaksesuaian antara janji dan realita. Kondisi ini juga membuat klaim keberlanjutan dan meningkatkan pangan terlihat hanya sebatas pencitraan. Isu kedua, ketidaksesuaian klaim ketahanan pangan yang menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan dengan implementasi. Tujuan proyek ini sebenarnya berfokus pada penyediaan pangan nasional, tetapi implementasinya justru mengarah pada pengembangan komoditas non-pangan. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya perencanaan yang kurang matang, serta minimnya konsistensi antara visi dan praktik di lapangan. Isu yang ketiga, ada pelanggaran nilai prinsip etika bisnis. Yang pertama, ada transparansi. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi, baik data dan proses pengambilan keputusan. Dalam konteks proyek food estate, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui tujuan, anggaran, risiko, serta hasil yang sebenarnya. Ketika informasi disembunyikan atau tidak dijelaskan dengan jujur, maka publik tidak dapat menilai apakah proyek berjalan sesuai tujuan atau tidak. Yang kedua, ada kejujuran. Kejujuran menuntut pihak yang terlibat untuk menyampaikan fakta apa adanya, tanpa melebih-lebihkan manfaat atau menutupi kekurangan proyek. Jika food estate diklaim meningkatkan ketahanan pangan, padahal di lapangan justru banyak lahan yang terbengkalai atau dialihkan untuk komoditas non-pangan, maka ini termasuk pelanggaran nilai kejujuran. Yang ketiga, ada tanggung jawab.
Nilai ini berkaitan dengan kesediaan pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab atas keputusan, dampak, dan kegagalan proyek. Dalam kasus food estate, tanggung jawab mencakup bagaimana pengelolaan memperbaiki kerusakan lingkungan, menyelesaikan masalah petani lokal, dan memastikan proyek tidak merugikan masyarakat. Keempat, ada keadilan. Keadilan berarti perlakuan yang setara dan tidak merugikan pihak tertentu. Dalam proyek food estate, nilai keadilan dapat dilanggar jika petani kehilangan lahan, mendapatkan pembagian keuntungan yang tidak adil, atau kebijakan proyek hanya menguntungkan investor besar. Etika bisnis menuntut agar setiap pihak mendapatkan manfaat yang proporsional. Terakhir ada keberlanjutan. Nilai ini menekankan bahwa proyek harus memperhatikan kelestarian lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Proyek food estate seharusnya menjaga kondisi tanah, air, dan ekosistem agar tetap produktif di masa depan. Jika proyek menyebabkan kerusakan lahan atau gagal menciptakan sistem pangan yang tahan lama, maka nilai keberlanjutan telah dilanggar. Adapun saran untuk pemerintah dan pihak terkait agar proyek food estate berjalan lebih tepat sasaran dan efektif. Langkah pertama, perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas proyek, yaitu dengan cara mempublikasikan secara terbuka data lahan. Kedua, terapkan public sharing sebelum ekspansi. Tiga, menggunakan sistem pengawasan independen. Langkah ini penting untuk memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan proyek dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Kedua, pemerintah perlu membatasi alih fungsi lahan ke komoditas non-pangan, termasuk sawit. Untuk itu, regulasi food estate harus diperjelas, dilakukan audit ulang lokasi proyek, dan diberikan sanksi terhadap pihak yang menyimpang. Tujuannya agar proyek tetap fokus pada ketahanan pangan, bukan justru mendorong ekspansi komoditas lain yang tidak terkait pangan. 3. Menerapkan perencanaan berbasis sains. Pada tahap ini, pemerintah tidak hanya harus menggunakan data ilmiah terkait kondisi tanah dan iklim, tetapi juga harus menggandeng ilmuwan, peneliti, dan ahli lingkungan, khususnya dalam melakukan riset mendalam terhadap lahan gambut. Lahan gambut memiliki karakteristik yang sensitif dan tidak cocok untuk semua jenis tanaman, sehingga penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan agar proyek tidak berujung gagal dan tidak merusak ekosistem. Terakhir, tingkatkan etika bisnis dalam kerjasama koperasi. Upaya peningkatan ini menjadi langkah penting agar proyek food estate dapat berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa seluruh proses kerjasama dilakukan dengan menjunjung nilai-nilai etika bisnis, seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Peningkatan etika bisnis berarti perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan bertindak sesuai standar moral dan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, perusahaan harus jujur dalam menyampaikan kapasitas produksi, tidak menutup-nutupi risiko, serta melaporkan kondisi lahan apa adanya. Selain itu, tanggung jawab sosial juga perlu diperkuat, termasuk perlindungan terhadap petani lokal, pemulihan lahan yang rusak, dan pengelolaan sumber daya alam secara hati-hati. Dalam kerjasama ini, keadilan sangat penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan meningkatkan etika bisnis, kerjasama korporasi dapat menghasilkan proyek yang tidak hanya sukses secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Pendekatan ini akan memastikan bahwa proyek food estate benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan dan bukan sekadar proyek jangka pendek tanpa hasil nyata. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa proyek food estate perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yaitu memperkuat ketahanan pangan, bukan memperluas perkebunan sawit atau kepentingan non-pangan lainnya. Untuk itu, diperlukan transparansi, pengawasan ketat, pemilihan lahan yang tepat, serta keterlibatan masyarakat lokal. Dengan perbaikan etika dan keberlanjutan lingkungan, proyek ini dapat benar-benar memberikan manfaat bagi pangan nasional dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat. Sekian dari presentasi saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.